Harus ada kiri-kikan. Kurang jauh. Bab 306-310 Bab 306 Tiga kata dari Saudara Ji. Ji Fei berdiri di samping mobil, melihat momentum di depannya, dan kemudian melihat ke arah Yao Guangbiao di tengah kerumunan, memikirkan mudbar tadi malam, sudut mulutnya melengkung. Hidup ini penuh dengan lapisan gula dan lebih sedikit karbon dioksida. Yao Guangbiao kemarin dan Yao Guangbiao hari ini adalah orang yang sama, dan mereka juga Presiden Kamar Dagang Ninghai yang sama, tetapi mereka telah dikritik dan diejek oleh banyak orang. Saat ini, Yao Guangbiao dikelilingi oleh bintang-bintang. Dia telah menjadi fokus mata semua orang dan pemimpin di mata semua orang. Hal ini membuat kesannya terhadap orang-orang ini anjlok. Yao Guangbiao tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Fei, jadi dia segera mendatangi Ji Fei dan membungkuk pada Ji Fei, "Saudara Ji." Nadanya penuh hormat dan penuh kegembiraan. "Halo, Kakak Ji." Ratusan orang di belakangnya menyapa Ji Fei secara bersamaan. Wajahnya juga dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tapi memandang semua orang dengan ringan. Hal ini membuat semua orang bingung, mengapa mereka tidak menanggapi salam, tetapi melihat diri mereka sendiri. Memikirkan penampilan kekuatan Ji Fei tadi malam, beberapa orang mulai merasa bersalah dan menundukkan kepala. Terutama Zhao Hui dan Li Ke di antara kerumunan. Meskipun Li Ke tidak pergi ke mudbar kemarin, Zhao Hui melakukannya, menyinggung Ji Fei di depan pintu, dan akhirnya melarikan diri karena malu. Sekarang, melihat Ji Fei datang dan disambut oleh Yao Guangbiao, dia harus datang, tapi dia hanya bisa bersembunyi di balik kerumunan. Ada banyak orang seperti dia, jadi pemandangannya agak aneh. Yao Guangbiao merasa Ji Fei sedikit bingung hari ini. Kakak Ji bukanlah orang yang cerewet, jadi mengapa dia begitu tidak baik terhadap orang-orang ini? Melihat Ji Fei, matanya penuh rasa ingin tahu. Adegan itu berubah menjadi semacam keheningan yang bahkan terasa sedikit membuat depresi. Ji Fei bisa merasakan depresi di hati orang-orang itu, dan bahkan ketakutan dari lubuk hati mereka. Karena Zhan Meng sudah tidak ada lagi, dan perusahaan keamanan Bameng adalah keberadaan seperti dewa di seluruh kota Ninghai, jadi mereka takut. Tetapi, aku bukan kakak Ji semua orang, suara Ji Fei lembut dan tenang, tapi dia jauh dari orang lain. Mendesis, adegan itu dipenuhi dengan helaan napas. Semua orang hadir, dan kita semua tahu bahwa gelar saudara Ji ini lebih merupakan semacam penghormatan terhadap wajah, dan tidak ada yang akan merobeknya secara langsung seperti ini. Bisa Ji Fei langsung merobeknya, dan dia merobeknya tanpa ampun. Hal ini membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Saya hanya menantu dari rumah ke rumah." Kalimat kedua kakak Ji sekali lagi membuat semua orang tercengang saat itu juga. Mereka semua memandang Yao Guangbiao, mereka tidak mengerti sama sekali. "Apa yang Ji Fei lakukan? Apakah kamu tidak memberi sedikit perhatian pada semua orang?" Di masa lalu, mereka mendengar bahwa Yao Guangbiao mengenali Ji Fei sebagai kakak tertuanya. Banyak orang yang mengejek Yao Guangbiao secara pribadi dan bahkan meremehkan Yao Guang di belakang punggungnya. Kemarin, banyak orang melihat Ji Fei untuk pertama kalinya. Mereka melihatnya mengirim Zhan Tiangsu ke penjara dan menghancurkan aliansi Zhan dengan tenang. Mereka benar-benar menyadari teror Ji Fei, jadi mereka dengan senang hati menyumbangkan uang. Hari ini saya berinisiatif datang ke sini untuk memberi selamat kepada Yao Guangbiao atas berdirinya perusahaan keamanan Bameng, hanya untuk lebih menjilat Ji Fei. Hasil orang tidak memberi muka. Saya memiliki banyak perasaan campur aduk di hati saya, dan saya merasa sangat sedih. Meskipun mereka tahu alasannya adalah diri mereka sendiri, Ji Fei bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini. Melihat Ji Fei, canggung, bingung, dengan kemarahan. Ji Fei mengabaikan reaksi semua orang dan terus berkata dengan tenang, "Aku, Ji Fei, aku adalah eksistensi yang tidak dapat kamu capai." Ledakan, semua orang di tempat kejadian sekali lagi merasakan perasaan seru seperti kilat dan guntur di mudbar tadi malam. "Aku bukan kakak Ji bagi semua orang, saya hanya menantu dari rumah ke rumah. Saya, Ji Fei, ini adalah eksistensi yang tidak dapat Anda raih." 3 kalimat, itu seperti 3 kali petir, berdenging di telinga mereka, lebih seperti 3 tamparan, menghantam wajah mereka dengan keras. Ini sangat langsung. Kata-kata ini menarik.
Kata-kata ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah menempelkan wajah mereka yang panas ke es yang dingin, seluruh tubuh mereka membeku dan mati rasa, dan mereka merasakan rasa takut yang mendalam di dalam hati mereka. Bahkan Yao Guangbiao, yang sedang bersemangat, langsung tercengang. Setelah sekian lama, saat deru mesin mobil berbunyi, mereka benar-benar terbangun. Melihat sekeliling, Ji Fei sudah pergi. Hati Yao Guangbiao sedikit kacau. Apa yang terjadi dengan kakak Ji? Selamat kepada Presiden Yao, seorang manajer gemuk keluar dan memberi selamat kepada Yao Guangbiao. Manajer dan bos lain yang sama terkejutnya tiba-tiba mengerti. Selamat kepada Presiden Yao. Setelah beberapa saat terkejut, Yao Guangbiao akhirnya menemukan jawabannya. Saudara Ji meningkatkan nilainya. Kemarin, saya diajak oleh semua orang di Mudbar, yang menunjukkan bahwa saya sama sekali tidak dianggap serius sebagai presiden. Hari ini, orang-orang ini datang ke sini untuk merayakan berdirinya perusahaan keamanan Bameng. Mereka mencoba menjilat Yao Guangbiao, namun nyatanya mereka menjilat Ji Fei. Dan kata-kata terakhir Ji Fei, saya, Ji Fei, ini adalah eksistensi yang tidak dapat Anda raih. Setelah memberitahu semua orang bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjilat diri mereka sendiri, hanya ada satu orang yang dapat mereka jilat, dan itu adalah Yao Guangbiao. Tanpa terlihat, posisi Yao Guangbiao terangkat. Sekarang dia memiliki kekuatan terkuat di kota Ninghai. Perusahaan keamanan Bameng, dia memiliki identitas yang bersinar. Presiden Kamar Dagang Ninghai, kedua identitas tersebut ditumpangkan bersama, menjadikannya bintang yang paling mempesona dan makhluk yang dikagumi semua orang. Ini itu adalah kompensasi terbaik atas penghinaannya kemarin. Yao Guangbiao melihat ke arah di mana Ji Fei berjalan pergi, bibirnya bergerak, dan ada sentuhan yang tak terlukiskan di matanya. Kakak Yuki, itu bagus sekali, ini membuatnya semakin berterima kasih kepada Ji Fei. Tai Xiong dan yang lainnya di tempat itu juga bersemangat, penuh kegembiraan dan kebanggaan. Jige yang seperti ini luar biasa. Namun, Zhao Hui di tengah kerumunan bahkan lebih kejam terhadap Ji Fei. Berpikir bahwa semen perekat kerja cepat yang baru sangat menguntungkan dan dapat menghasilkan banyak uang, tetapi karena Ji Fei hanya dapat menjualnya dengan setengah harga, dia merasa seperti itu, hatinya berdarah. Dia melihat ke arah mana Ji Fei berjalan pergi dan diam-diam bersumpah untuk membuat grup Li baru runtuh sesegera mungkin. Mu Yu, yang berdiri di samping Yao Guangbiao, memiliki lebih banyak kemarahan di wajahnya yang dewasa dan menawan. Jika bukan karena Ji Fei, saya tidak perlu datang ke sini untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kamar Dagang. Jika bukan karena Ji Fei, kekasihnya Huo Haiyan tidak akan terluka seperti itu. Cintai rumah dan burungnya, juga karena kebencian, dia jatuh cinta pada Yao Guangbiao di sebelahnya. Jejak kebencian yang tak terlihat melintas di sudut mulutnya. Yao Guangbiao tidak menyadari bahwa setelah merayakannya dengan semua orang, dia menerima hadiah ucapan selamat dari semua orang dan dengan tegas mengambil posisi sebagai ketua perusahaan keamanan Bameng. Kemarin, kami mencatat aset aliansi yang dikumpulkan, berjumlah lebih dari 50 miliar. Sebelumnya, dia mengembalikan perusahaan Saudara Ji senilai lebih dari 10 miliar kepadanya. Saudara Ji menjadikan dirinya sendiri sebagai ketua sebuah perusahaan yang bernilai lebih dari RMB 50 miliar dalam sekejap mata. Keren abis. Melihat Mu Yu yang sedang membuatkan teh untuknya di sebelahnya, matanya menyapu tubuh montoknya, dan dia merasakan gelombang panas dan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Mu Yu sepertinya merasakan mata Yao Guangbiao dan menoleh untuk melihat Yao Guangbiao dengan senyum menawan. Mu Yu, ambil alih penuh Kamar Dagang Konstruksi Ninghai. Bab 307 hanyalah sebuah kesempatan yang diutus Tuhan. Bertanggung jawab atas Kamar Dagang Konstruksi Ninghai. Hati Mu Yu dipenuhi dengan ekstasi. Bukankah ini tujuan kedatangan mereka ke kota Ninghai? Huo Haiyan masih mendiskusikan masalah ini dengan mereka kemarin. Tapi kesempatan datang hari ini. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Selama kita bisa mengendalikan sumber bahan bangunan ini, kita bisa mengendalikan nasib grup Li baru. Meskipun mereka tidak akan menyerang grup Li baru dalam hal harga sekarang, tujuan mereka adalah membuat grup Li baru menghancurkan mereknya sendiri dan kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Awalnya, setelah semen perekat kerja cepat baru didaftarkan untuk digunakan, masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Tanpa diduga, Yao Guangbiao akan memberikan hadiah seperti itu kepada presidennya.
Kesempatan yang diberikan Tuhan, ini seperti pertolongan Tuhan. Hal ini memungkinkan dia untuk mengontrol banyak hal melalui kamar dagang. Tetapi patah, cangkir teh di tangan Muyu jatuh ke nampan teh, dan teh di dalamnya terciprat keluar dan jatuh ke tangan adilnya, langsung memerah. Ah, Muyu menjerit pelan karena kesakitan. Apakah kamu baik-baik saja? Yao Guangbiao berdiri dan bertanya dengan prihatin sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Muyu. Muyu sangat ketakutan sehingga dia segera mundur dan memandang Yao Guangbiao dengan waspada. Presiden Yao, saya tidak bertanggung jawab atas kamar dagang, dan saya bukan tipe orang yang Anda pikirkan. Yao Guangbiao, matanya membelalak dan dia tercengang saat itu juga. 3 detik penuh, haha. Yao Guangbiao tiba-tiba tertawa. Senyuman dalam muncul di wajahnya yang agak merah setelah minum di siang hari. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Muyu. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan memberikan aturan tak terucapkan untukmu. Wajah Muyu memerah karena malu, dan dia diam-diam mengutuk orang mesum tua itu di dalam hatinya. Tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Ya, Presiden, bukan? Yao Guangbiao mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya. Muyu, sejujurnya, kamu memang sangat menawan dan wanita yang membuat hati pria berdebar-debar. Tapi aku, Yao Guangbiao, tidak kekurangan wanita. Muyu, hatiku penuh dengan balap rumput dan kuda lumpur, dan aku merasa seperti dipandang rendah. Bahkan, saya merasa sedikit tercela. Yao Guangbiao memandang Muyu yang tertegun dan melanjutkan, ketika saya, Yao Guangbiao, menginginkan seorang wanita, wanitalah yang berinisiatif untuk memeluknya. Saya tidak akan pernah memaksakan diri untuk mendapatkan seorang wanita. Muyu terus mengeluh dalam hatinya, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang vulgar sepertimu? Wajahnya malu dan menunjukkan rasa malu. Saya meminta Anda untuk memimpin kamar dagang, terutama karena saya ingin melatih Anda, karena saya selalu mengenali kemampuan kerja Anda sebelumnya. Muyu memasang ekspresi malu-malu di wajahnya. Ya, maaf, saya salah paham dengan Presiden Yao. Yao Guangbiao tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kamu bisa pergi ke sana sekarang. Kamu bertanggung jawab atas banyak pekerjaan. Kamu seharusnya bisa mengambilnya dengan mudah. Laporkan saja padaku jika kamu punya apa-apa. Muyu mengangguk dengan lembut, berdiri dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia berhenti dan menoleh ke arah Yao Guangbiao. Presiden, tanganku masih sedikit sakit. Apakah Anda ingin membantu saya memeriksanya? Dia bertingkah genit seperti wanita kecil, menunjukkan segala macam pesona. Yao Guangbiao merasa seluruh tubuhnya seperti disetrum listrik. Wanita yang menawan, lihat, Muyu sudah mengulurkan tangannya ke Yao Guangbiao. Tangan lainnya memegang tangan Yao Guangbiao. Apakah kamu sudah merasakannya sampai selesai? Sangat proaktif, ini sesuai dengan apa yang Yao Guangbiao katakan tadi. Semua wanitanya berinisiatif untuk memeluknya. Yao Guangbiao pada awalnya bukanlah pria yang baik, dan dia sudah terbiasa bermain-main dengan wanita. Sekarang, Muyu mengambil inisiatif untuk datang ke pintunya untuk dia nikmati. Godaan telanjang itu tentu saja tidak sopan. Presiden, teriak Muyu. Yao Guangbiao merasa pikirannya menjadi kosong dan tangannya mulai menjadi tidak jujur. Mata Muyu berbinar, dia tidak benar-benar ingin memberikan tubuhnya kepada Yao Guangbiao. Dia tahu betul bahwa pria hanya akan merasa gatal di hatinya dan tidak akan melupakannya sampai mereka serakah. Tepat ketika dia memikirkan bagaimana membuat Yao Guangbiao berhenti, suara sepatu hak tinggi tiba-tiba terdengar di pintu. Muyu dengan cepat melepaskan diri dari tangan Yao Guangbiao dan baru saja berdiri ketika pintu terbuka dan wanita Yao Guangbiao, Kelan, masuk. Ketika Kelan melihat Muyu buru-buru menyesuaikan pakaiannya, kemarahan terlihat di matanya, dan dia akan marah. Yao Guangbiao melambai pada Kelan, kemarilah dan pijat aku. Kelan memelototi Muyu dengan tatapan peringatan, memutar pinggangnya, dan berjalan menuju Yao Guangbiao dengan senyuman di wajahnya. Muyu menatap Yao Guangbiao dengan kesal dan berbalik untuk keluar. Yao Guangbiao merasakan penyesalan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Pria selalu tertarik pada wanita yang tidak bisa mereka dapatkan. Dia sangat tertarik pada Muyu yang tidak mengerti. Muyu berjalan keluar ruangan dan tersenyum penuh arti ke kantor Yao Guangbiao. Yao Guangbiao, apakah kamu hanya menunggu untuk melihat betapa sialnya saudara Muji? Mari kita lihat bagaimana grup Li baru runtuh.
Mu Yu sudah mulai merencanakan dalam pikirannya. Begitu dia kembali ke kamar dagang, dia segera mengadakan pertemuan untuk semua pedagang yang dianggap sebagai pertemuan dengan para pedagang. Di pinggiran kota di pinggiran timur Ninghai, deru mesin terdengar satu demi satu. Ini adalah pabrik produksi semen perekat kerja cepat baru, dan para pekerja bekerja lembur untuk memproduksinya. Mereka sekarang memproduksi 10 ton setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek rumah kesejahteraan anak Lee Group yang baru. Di dalam mobil yang berjarak 2 km dari pabrik semen, Zhao Hui duduk di pelukan Dong Hefei. Keduanya baru saja menyelesaikan latihan berat. Gara-gara keduanya, lampu mobil sering berkedip dan menimbulkan banyak suara. Zhao Hui sepertinya ingin menyelesaikan semua keterkejutan dan kemarahan yang ditimbulkan Ji Fei padanya, jadi dia bertindak sangat proaktif. Meski saat ini sudah berakhir, dia masih melingkarkan tangannya di leher Dong Hefei. Hefei, aku diintimidasi. Bisakah kamu membantuku? Siapa? Dong Hefei bertanya dengan nada prihatin. Ji Fei, kenapa dia mengganggumu? Zhao Hui menceritakan apa yang terjadi tadi malam, dan kemudian menceritakan 3 kalimat mendominasi yang diucapkan Ji Fei hari ini. Nadanya penuh kebencian. Dong Hefei diam-diam tertawa di dalam hatinya. Sungguh wanita yang konyol. Bukankah aku baru saja membantumu menghilangkan amarahmu? Jika kamu merasa itu belum cukup, aku akan membantumu lagi. Setelah Dong Hefei selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Zhao Hui lagi. Saya harap Anda dapat mengambil langkah-langkah teknis untuk membiarkan semen perekat kerja cepat yang baru mengalami masalah kualitas, dan kemudian membiarkan proyek konstruksi Lee Group baru mereka mengalami masalah, merusak merek dan menghancurkan perusahaan. Dong Hefei sangat gembira. Bukankah ini yang dimaksud Huo Haiyan saat dia minum teh di rumah teh Luyu kemarin? Namun, dia tetap dengan sengaja menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan menatap Zhao Hui. Apakah ini ilegal? Terus kenapa? Selama New Lee Group mereka bangkrut, semen kita bisa dijual dengan harga asli dan kita akan mendapat keuntungan lebih tinggi. Zhao Hui memikirkan tentang uang, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Dong Hefei mencibir dalam hatinya, dia bodoh lagi. Namun, dia berpura-pura gugup, tetapi bagaimana jika penyebabnya diketahui? Kita bisa menyuap Kadin agar mempromosikan semen kita secara komprehensif dan memproduksinya sesuai 2 standar. Kalau ada masalah dengan New Lee Group, tidak akan ada masalah lain. Presiden Kamar Dagang adalah Yao Guangbiao, bukankah dia adik Ji Fei? Aku akan mencari cara untuk menghadapi orang tua mesum itu. Tidak, aku pasti tidak bisa menggunakan tubuhmu untuk menyelesaikannya. Dong Hefei berpura-pura enggan. Zhao Hui sangat tersentuh. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya. Tepat setelah dia selesai berbicara, ponselnya berdering, dan dia melihat bahwa itu adalah Li Ke. Dia tampak sedikit malu ketika melihat dia dan Dong Hefei acak-acakan. Cepat jawab panggilannya, desak Dong Hefei. Zhao Hui menekan tombol jawab. Zhao Hui, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Mu Yu sekarang bertanggung jawab atas kamar dagang, dan Yao Guangbiao bertanggung jawab atas perusahaan keamanan Bameng. Li Ke yang baru saja selesai rapat segera memberitahukan kabar tersebut kepada Zhao Hui. Bagus, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Zhao Hui mulai tertawa gembira. Mulailah sekarang, bab 308 hantu wanita bertopeng. Suatu hari kemudian, berita terbesar di seluruh pasar konstruksi kota Ninghai adalah promosi komprehensif semen perekat kerja cepat baru, yang langsung menimbulkan angin kencang di seluruh pasar bahan bangunan. Yao Guangbiao sangat puas ketika mendengar berita tersebut. Bagaimanapun, grup Li yang baru mendapatkan hasil yang baik setelah menggunakannya dan dia sangat puas. Ini membuatnya tidak terlalu banyak berpikir, dan dia sangat santai. Ji Fei sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Meskipun Li Ruoxi mengunjungi lokasi konstruksi beberapa kali untuk inspeksi di lokasi, dia tidak menemukan masalah. 6 hari berlalu dalam sekejap mata, dan keesokan harinya adalah upacara pembukaan resmi Rumah Kesejahteraan Anak. Semua stasiun TV besar dan media berita di kota Ninghai telah menerima pemberitahuan wawancara. Bagaimanapun, ini adalah proyek amal berskala besar di kota Ninghai. Lokasi asli panti asuhan tersebut dijual dalam lelang senilai RMB 100 miliar, membuat semua orang menaruh harapan besar terhadap bagaimana panti asuhan baru tersebut akan dibangun. Anda tidak bisa menukar tanah senilai 100 miliar dengan rumah kesejahteraan 100 juta anak, bukan? Semua orang menantikan hari esok,
Jifei dan Li Ruoxi baru saja kembali dari Dekan Zhou dan bertanya tentang pemotongan pita. Wali kota Zhao juga menelepon secara pribadi dan menyatakan kepuasannya yang besar terhadap proyek tersebut, dan bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Jifei yang telah mengumpulkan miliaran dana amal pada hari itu. Li Ruoxi sangat bersemangat dan tiba-tiba memeluk Jifei beberapa kali, ingin melampiaskan ekstasi di hatinya. Karena ini adalah doa terbaiknya untuk anak laki-laki berusia 8 tahun itu. Karena ini adalah perpisahan terbaik untuk masa lalunya. Besok, saya akan menghadapi diri baru dan Jifei di hati saya saat ini. Melihat Li Ruoxi begitu bahagia, Jifei juga sangat senang. Semuanya berjalan dengan tertib. Di kamar Hotel Jefferson, dia merekam video dengan petugas wanita. Apakah kamu dijamin berhasil kali ini? Penjaga pintu wanita itu memandang Jefferson dan bertanya dengan nada serius. Jefferson sudah mengetahui apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dan ia juga mengetahui bahwa semen yang digunakan oleh New Li Group memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain itu, teknologi ini memiliki batas ketahanannya sendiri, dan kualitasnya lebih rendah keadaannya, itu pasti kecelakaan serius akan terjadi. Satu-satunya ketidakpastian adalah kapan kecelakaan itu akan terjadi. Dor, jangan khawatir, kecelakaan pasti akan terjadi. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah itu akan terjadi besok. Penjaga pintu wanita itu menunjukkan kekecewaan dan rasa jijik di wajahnya. Hasil jawab yang tidak yakin, sakit sekali. Kuharap besok lebih baik, seperti itu. Hei, siapa kamu? Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari video tersebut. Jefferson tertegun sejenak. Ketika dia melihat lagi, videonya telah terputus. Di sisi lain, di kamar Dekan Zhou, Fatih yang hendak ke toilet tiba-tiba melihat seorang wanita bertopeng dan berteriak ngeri. Sosok wanita itu melintas dan dia sudah sampai di depan pria kecil gemuk itu. Cepat, kejam, tak kenal belas kasihan, apa yang telah terjadi? Suara bertanya Phoenix datang dari pintu. Tangan wanita itu hanya gemetar dan sebagian tenaganya hilang. Tapi ketika dia memotongnya di leher Little Fatih masih merasakan penglihatannya menjadi gelap dan jatuh ke tanah. Wanita itu menghindar, membuka jendela dan melompat keluar. Ledakan, pintu dibuka. Feng Huang melihat Xiao Pang tak sadarkan diri di tanah, dan berlari dengan cepat. Setelah memastikan tidak ada bahaya yang mengancam nyawa, dia segera berlari menuju jendela. Aku bersandar ke jendela dan melihat, tapi tidak ada apa-apa. Dia kembali dan menjemput Xiao Pang. Xiao Pang, ada apa denganmu? Setelah menahan orang itu dan berteriak 2 kali, Xiao Pang terbangun dalam keadaan linglung dan melihat sekeliling. Saudari Feng Huang, ada hantu di rumah ini. Ada hantu wanita berwajah hijau dan bertaring yang bisa berbicara. Apa? Phoenix melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada seorang pun di sana. Melihat ke ruangan lain, anak-anak lain tertidur pulas. Di mana Dekan Zhou? Xiao Pang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saat saya keluar untuk buang air kecil, saya melihat hantu perempuan berbicara, lalu dia menjatuhkan saya dan menghilang. Kepala Phoenix tiba-tiba menjadi jernih, dan dia mulai memikirkannya, mengingat pengingat Jifei kepadanya. Mungkinkah? Mencicit, pintu terbuka dan Dekan Zhou masuk. Phoenix ada di sini? Apa yang terjadi dengan Little Fatih? Dekan Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Little Fatih terbaring di tempat tidurnya dengan wajah pucat. Ketika Xiao Pang melihat Dekan Zhou, dia hampir menangis, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang familiar, sangat mirip dengan hantu perempuan tadi. Wajahnya berubah drastis dan dia berkata, Din, aku baru saja melihat hantu perempuan, dia. Sedikit gendut, kamu nakal sekali, apa-apaan ini? Ya Tuhan, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Phoenix langsung menyela. Sister Phoenix, aku tidak berbohong. Aku benar-benar melihatnya sekarang, dan sepertinya anak ini sakit parah dan dia mulai berbicara omong kosong. Feng Huang menyela lagi sambil tersenyum. Din Zhou, Xiao Pang sepertinya merasa sedikit tidak nyaman. Saya akan membawanya untuk pemeriksaan. Tubuh Anda baru saja pulih. Anda harus bekerja keras pada pemotongan pita besok, jadi istirahatlah yang baik. Sedikit gendut, pergi dan cari dokter bersama Sister Phoenix untuk memeriksa kesehatanmu. Setelah Phoenix selesai berbicara, tanpa menunggu Dekan Zhou dan Xiao Pang setuju, dia mengangkatnya, tersenyum pada Dekan Zhou, mengangguk, dan berjalan keluar.
Din Zhou melihat ke belakang Phoenix saat dia berjalan keluar. Matanya menjadi lebih tajam dan bahkan lebih marah. Tapi dia berkata sambil tersenyum, Phoenix sangat perhatian, bocah gendut harus patuh. Aku juga sangat lelah, aku hanya berjalan-jalan. Setelah mengatakan itu, dia duduk di tempat tidur. Din Zhou, istirahatlah yang baik. Feng Huang membawa Xiao Pang keluar dan mengirimnya langsung untuk diperiksa. Namun, kecurigaannya terhadap Dekan Zhou menjadi semakin kuat. Fatih mengatakan ada hantu. Meskipun dia tidak membiarkan Fatih terus berbicara, jika itu orang lain, dia akan sangat penasaran dan akan terus bertanya. Akibatnya, Dekan Zhou berperilaku sangat tenang dan alami ketika dia membawa pergi Xiao Pang. Ini sangat tidak normal. Xiao Pang pergi untuk memeriksa, dan Feng Huang telah menghubungi nomor Jifei. Tiba-tiba menerima telepon dari Phoenix. Ekspresi Jifei berubah saat dia duduk santai di kantor Li Ruoxi. Ketahuan lagi. Ya, kecurigaanmu sepertinya benar. Apa situasi spesifiknya? Phoenix menceritakan situasinya. Jifei berpikir sejenak dan berkata, berpura-puralah kamu tidak curiga dan kirim Xiao Pang kembali nanti. Apakah Little Fatih dalam bahaya? Phoenix bertanya dengan cemas. Tidak ada bahaya di rumah sakit Pok Oi. Apa maksudmu? Gunakan Xiao Pang sebagai umpan, dan targetnya adalah setelah mereka kembali ke panti asuhan baru. Jadi begitu, terus pantau. Setelah Jifei selesai berbicara, dia menutup telepon. Li Ruoxi ingin bertanya, tapi Jifei tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia sekarang menantikan kehidupan masa depannya di rumah kesejahteraan anak-anak yang baru. Hanya dia tidak menyangka bahwa panti asuhan anak-anak yang baru telah menjadi ranjau besar baginya, dan besok akan meledak. Bab 309 JG Perkasa. Keesokan paginya, keluarga Li Ruoxi bangun pagi, dan Jifei adalah orang terakhir yang bangun. Ketika dia turun, dia melihat Li Boyang mengenakan jas dan sepatu kulit, dan rambutnya diwarnai hitam secara khusus. Li Ruoxi juga mengenakan gaun merah, meriah. Sempurna untuk pemotongan pita hari ini. Di saat yang sama, ditambah dengan wajahnya yang lembut, dia terlihat lebih anggun dan mewah. Temperamen mulia mengalir secara alami ke seluruh tubuh. Seluruh keluarga sangat senang melihat Jifei turun. Namun, sorot mata Jifei sangat rumit, memikirkan masa lalu. Jika bukan karena Jifei, mereka bahkan tidak akan punya uang untuk perawatan medis, dan Li Boyang hanya bisa menunggu kematian karena uremia. Keluarga Li bahkan harus menjual putri mereka Li Ruoxi untuk mendapatkan uang untuk berobat. Dan hari ini, keluarga mereka akan menjadi dermawan terbesar di kota Ninghai dan pasti akan tercatat dalam sejarah kota Ninghai. Dan pencipta semua ini adalah Jifei. Tanpa Jifei, tidak akan ada keluarga Li hari ini. Tanpa Jifei, tidak akan ada kejayaan hari ini. Bahkan Li Ruoxi memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Jifei melihat penampilan ketiga orang itu dan mengira dia mimisan lagi, jadi dia segera mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Puff, Li Ruoxi tertawa terbahak-bahak. Li Boyang dan Jiang Qing juga tampak malu ketika memikirkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jiang Qing memelototi Li Ruoxi dengan tajam, wajahnya penuh rasa bersalah, menyiratkan bahwa kamulah yang salah. Li Ruoxi memelototi Jifei dengan menantang dan memperingatkannya untuk tidak tertawa. Cepat berkemas, ayo berangkat lebih awal. Jifei berkata dengan tidak setuju, ini hanya pemotongan pita. Apakah perlu menjadi begitu cemas dan megah? Melihat gaun merah Li Ruoxi, dia berpikir bahwa jika dia pergi ke pesta pernikahan seperti miliknya, maka dia pasti akan segera pergi ke sana dan dengan bahagia. Jifei, aku akan makan dulu sebelum bicara. Jifei langsung menyela Li Ruoxi, berbalik dan duduk di meja makan untuk mulai makan. Li Ruoxi masih ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Jiang Qing dan Li Boyang. Li Ruoxi memelototi Jifei dengan marah. Aku sudah menyiapkan pakaian untukmu, aku akan naik dan menggantinya nanti. Tidak perlu, aku sangat nyaman di sini, Jifei, jika kamu tidak berani berubah, percaya atau tidak, aku akan mengkhawatirkanmu. Wajah cantik Li Ruoxi menjadi pucat karena marah. Surat, Li Ruoxi menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Jifei tidak patuh. Tapi aku tidak takut, dahi. Li Ruoxi menjadi sedikit gila, Anda. Li Boyang dan Jiang Qing meraih Li Ruoxi yang hendak bergegas. Jifei bilang makan lengkap itu benar. Tolong berhenti berdebat.
Li Ruoxi benar-benar tidak bisa berkata-kata, membuat Ji Fei tampak seperti putranya sendiri. Ji Fei terus makan, tetapi pikirannya sibuk dengan bagaimana memantau Dekan Zhou setelah kesejahteraan anak baru selesai. Awalnya yang memindahkannya adalah orangnya, kalau tidak dia tidak akan berkomitmen membangun panti asuhan anak ini. Sekarang, dia merasa Dekan Zhou sangat misterius dan bahkan membuat orang merasa tidak nyaman. Dia mempercayai penilaian Phoenix, kunyah perlahan roti kukus di mulutku, pikirkan apakah pemotongan pita hari ini akan. Rumah Sui Muhan, dia telah memanggil Tong Tong untuk bangun 7 atau 8 kali, tetapi Tong Tong tidak bisa bangun, dan dia terus menangis dan berteriak beberapa kali di tengah-tengahnya. Dia menyentuh dahinya yang bersinar, untungnya, dia tidak demam. Memikirkan anaknya diculik 3 kali bersamanya, dia merasa patah hati, jadi dia duduk di samping tempat tidur, dengan lembut memegang tangan Tong Tong, dan tidak membangunkannya lagi. Di sisi lain, di dalam mobil menuju panti asuhan baru, mata indah Li Ruoxi menatap Ji Fei dari waktu ke waktu. Ji Fei berganti pakaian menjadi setelan Versace putih dan mengenakannya. Tampan, berkah, dewasa, seperti matahari yang bersinar, menawan. Dia sedikit terobsesi, berpikir bahwa ini adalah suaminya, rasa manis muncul di hatinya. Ji Fei, yang sedang mengemudi, masih memikirkan Dekan Zhou. Hari ini, dia meminta Yao Guangbiao untuk mengatur agar Tie Xiong Tiehan dan yang lainnya ditempatkan di sekitar area tersebut untuk memastikan keamanan. Merasakan tatapan Li Ruoxi, dia menarik kembali pikirannya dan tersenyum, apa yang kamu lihat? Pria tampan, Li Ruoxi menjawab dengan senyuman manis. Ji Fei tercengang, dia tidak menyangka Li Ruoxi akan menjawabnya secara langsung. Pria tampan atau pria tampan, Ji Fei sengaja menggoda. Mendengus, bagaimana laki-laki saya, Li Ruoxi, bisa menjadi pria yang tampan, tentu saja dia pria yang tampan. Setelah mengatakan itu, wajahku memerah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan dia akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan Ji Fei. Bahkan, Ji Fei pun terkejut, namun, dia sangat bahagia di dalam hati, yang menunjukkan bahwa Li Ruoxi benar-benar menerima dirinya sendiri. Dia menoleh dan tersenyum, sayang, bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Li Ruoxi tenggelam dalam kebahagiaan, mengingat perubahan nasib yang dibawa oleh kedatangan Ji Fei padanya dan keluarga mereka, dan bertanya tanpa berpikir dengan hati-hati, apa yang kamu lakukan? Ini hanya masalah antara pria dan wanita, Anda. Wajah Li Ruoxi langsung memerah. Dia mengutuk Ji Fei di dalam hatinya karena menjadi orang yang berkepala babi. Dia pasti akan sangat senang ketika dia pulang hari ini. Semuanya akan mudah bagimu. Jadi mengapa kamu harus mengatakannya dengan lantang? Babi, bodoh. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Kamu setuju kan? Ji Fei bertanya dengan merdu. Aneh rasanya menyetujuinya. Li Ruoxi menekan detak jantung terakhirnya. Wajah Ji Fei tidak kecewa, tapi menjadi rileks. Saya tidak ingin rasa terima kasih Li Ruoxi mempengaruhi pemotongan pita hari ini. Yang dia inginkan adalah Li Ruoxi yang luar biasa, Li Ruoxi yang bisa menjadi wanita nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, kita tidak boleh kaget dengan kehormatan atau aib. Tapi hari ini, kegembiraan dan emosi Li Ruoxi, serta betapa terharunya dia, membuatnya sedikit khawatir, jadi dia sengaja menuangkan baskom berisi air dingin ke tubuhnya untuk membangunkannya. Fakta membuktikan bahwa Ji Fei benar, ketika mereka tiba di panti asuhan baru, lokasinya sangat sibuk. Sebagai pemimpin proyek, Chen Ziji sedang mengatur staf untuk membuat persiapan akhir, dan bahkan setiap detail telah dipersiapkan dengan sempurna. Melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, mereka segera berlari, Saudara Ji, Tuan Li. Terima kasih, Li Ruoxi menegaskan sambil tersenyum. Chen Ziji merasa bahagia di dalam hatinya. Ini bukan kerja keras, kami orang-orang merasa sangat senang bekerja dengan Tuan Ji dan Tuan Li. Aku hanya punya mulut yang bagus, tapi aku hanya peduli dengan hasilnya. Ji Fei menuangkan air dingin lagi padanya. Ekspresi Chen Ziji berubah, dan Li Ruoxi memelototi Ji Fei. Apakah orang ini meminum bubuk mesiu hari ini? Ji Fei mengabaikannya dan mulai mengamati kesejahteraan anak-anak dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan masalah. Dia hendak memasuki gedung untuk melihat ketika wali kota Zhao datang bersama para pemimpin dan beberapa wartawan.
Ji-Fei melihat Li Ruoxi kewalahan, jadi dia harus berhenti, berbalik dan berjalan. Sebelum mereka tiba, sebuah bus datang dan kemudian berhenti. Dekan Zhou turun dari bus dengan mengenakan congsam. Perasaan pertama Ji-Fei adalah sosok, temperamen, dan penampilan Dekan Zhou jelas tidak konsisten. Namun, dia tidak berpikir dengan hati-hati dan berjalan cepat. Didi, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang apik. Ratusan mobil BMW terbagi menjadi dua baris dan melaju rapi dan teratur dari kejauhan. Pemimpinnya adalah mobil sport BMW, dengan Yao Guangbiao berdiri di atasnya, memegang bendera nasional dan mengibarkannya, memberikan komando terpadu. Bendera dikibarkan dan klakson mobil dibunyikan. Bendera diturunkan dan klakson mobil dibungkam. 7 kali berturut-turut berarti lepas landas. Homofonnya adalah Ji-Fei. Ji-Fei Rao memiliki wajah yang sangat tenang dan tidak bisa menahan senyum. Kakak Ji perkasa, teriakan Yao Guangbiao terdengar. Bab 310 Ayah Baptis, jangan masuk, kakak Ji perkasa. Teriakan itu langsung menggema di seluruh mobil BMW. Suasana antusias di tempat itu benar-benar tersulut karena kata-kata tersebut. Meskipun acara puncak hari ini adalah pemotongan pita rumah kesejahteraan anak, sebuah bangunan yang disumbangkan oleh New Li Group. Namun ketika Ji-Fei menjadi protagonis, tidak ada yang akan keberatan, dan tidak ada yang akan menganggapnya tidak pantas. Karena semua orang tahu bahwa Ji-Fei menciptakan grup Li baru hari ini. Din Zhou, yang baru saja keluar dari mobil, berhenti sejenak karena teriakan itu, dan perubahan yang tak terlihat muncul di matanya. Tapi dia masih langsung tersenyum dan bertepuk tangan penuh semangat pada Ji-Fei. Ji-Fei, bagus sekali. Dialah orang pertama yang berteriak. Meskipun itu adalah suara wanita, yang terdengar agak tiba-tiba, namun sangat keras dan sangat kuat. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi karena teriakan ini. Din Zhou sepertinya merasakan hal yang tiba-tiba itu, dan dia dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Saya sangat bersemangat." Melihat semua orang, air mata mengalir di matanya. Rumah kesejahteraan anak terakhir diberikan kepada saya oleh keluarga Ji. Tanpa keluarga Ji, saya tidak akan mengejar impian kesejahteraan anak selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap bertahun-tahun kemudian, keluarga Ji lainnya yang membuat impian saya terwujud lagi. Terima kasih. Dekan Zhou membungkuk dalam-dalam pada Ji-Fei. Perasaan yang tulus dan kata-kata yang menyentuh, Ji-Fei juga tergerak oleh kata-kata Dekan Zhou pada saat tertentu. Namun, ada tatapan tajam di mata Dekan Zhou saat dia menatapnya, seolah dia ingin melihat sekilas Ji-Fei. Meski hanya sekejap, Ji-Fei tetap menangkapnya. Emosinya hilang, bang, sudah ada tepuk tangan meriah. Yao Guangbiao dan yang lainnya, yang baru saja disela oleh teriakan tiba-tiba Dekan Zhou, segera kehilangan rasa tidak senangnya dan menjadi lebih bersemangat, berteriak lagi di saat yang bersamaan. Ji-Fei menatap mata dan ekspresi baik Dekan Zhou di depannya, dan merasakan kerumitan yang tak terlukiskan terhadap Dekan Zhou ini, yang dengan enggan dia tekan. Karena semangat kepahlawanan Yao Guangbiao dan sensasionalisme Dekan Zhou, suasana menjadi hidup dan semakin meriah. Wartawan dari stasiun TV dan berbagai media berita mulai memberitakan satu demi satu. Seluruh kota Ninghai dan bahkan provinsi Ningjiang gelisah karena kejadian hari ini, dan banyak mata tertuju pada tempat ini. Panti sosial anak berlantai 10 di hadapan kami, seluas lebih dari 200.000 meter persegi ini tidak hanya memiliki bangunan terbaru, tetapi juga memiliki fasilitas dan perlengkapan pengajaran terlengkap. Lintasan plastik baru, taman bermain rumput sintetis, dan fasilitas hiburan anak yang lengkap menjadikan tempat ini lebih baik dari sekolah dasar dan taman kanak-kanak terbaik di kota Ninghai. Sudah menjadi konsensus semua orang bahwa New Li Group melakukan segala upaya dalam berinvestasi di rumah kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, panti asuhan anak-anak menjadi iri banyak orang, bahkan warga kota Ninghai pun datang berkunjung. Berikutnya adalah acara orasi rutin, pemotongan pita dan kegiatan lainnya yang membuat suasana semakin meriah. Di dalam kamar Hotel Jefferson dan Huo Haiyan sedang menonton siaran langsung dan terhubung langsung dengan Dong Hefei dan Mu Yu. Jefferson merasa sangat tidak senang saat melihat pemandangan yang begitu panas. Dong Hefei, apakah kamu yakin hari ini akan runtuh? Setelah pemimpin sekte wanita mengusulkan untuk runtuh hari ini terakhir kali, Jefferson memberikan misi kematian kepada Huo Haiyan.
Huo Haiyan hanya bisa memberikan misi kematian kepada Dong Hefei. Jadi sekarang Jefferson bertanya langsung kepada Dong Hefei. Dong Hefei berkata dengan percaya diri, "Ketua, jangan khawatir, karena saya menerima pemberitahuan tersebut, untuk bekerja sama dengan perusahaan bahan dekorasi Zeng Yang untuk membentuk grup Li baru. Saya sengaja menambahkan bahan yang mudah menimbulkan resonansi ke dalam bahan produksi baru." Soalnya, semakin kuat teriakan mereka di tempat kejadian, semakin kuat resonansinya. Pasti akan segera ada petasan yang dinyalakan, yang akan memicu resonansi lagi. Semennya sendiri mampu menahan ketinggian maksimal 7 lantai. Sekarang gedung 10 lantai sudah dibangun, tinggi dan daya dukungnya sudah terlampaui, dan akan runtuh. Oke, bagus sekali. Jefferson memuji dengan penuh semangat setelah mendengar kata-kata ini. Memindai mata Huo Haiyan, dia tiba-tiba merasa bahwa Dong Hefei tampaknya lebih mampu daripada Huo Haiyan, dan dia bahkan mempertimbangkan untuk membiarkan Dong Hefei menggantikan Huo Haiyan. Namun, kali ini dia sangat berhati-hati dan berbicara lagi. Jika terjadi keruntuhan, pasti ada yang akan menyelidikinya. Bagaimana cara menangani masalah selanjutnya? Sudahkah Anda membuat pengaturan? Jangan khawatir, Ketua. Saya telah meminta Zhao Hui untuk segera menutup jalur produksi yang memproduksi semen perekat kerja cepat baru yang palsu dan jelek, sehingga Anda dapat yakin. Bagus sekali, sungguh bijaksana. Ini harus dilakukan dengan sempurna. Saya pasti akan memberimu kejutan besar. Dia telah memutuskan bahwa jika dia berhasil, dia akan menggantikan Huo Haiyan dengan Dong Hefei. Huo Haiyan sepertinya merasakan pikiran Jefferson dan berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan Dong Hefei menyanyikan semua dramanya sendirian. Dia dengan cepat bertanya kepada penelepon lain, "Muyu, bagaimana persiapanmu di sana?" Muyu adalah wanita yang cerdas dan telah mendengar arti tersembunyi dari kata-kata Jefferson. Dia adalah orangnya Huo Haiyan, jadi dia tentu saja ingin membantu Huo Haiyan. "Ketua, setelah saya menerima pemberitahuan dari Dong Huo, di bawah pengaturan Huo Dong, saya secara khusus meminta produsen lain yang menjual semen perekat kerja cepat baru untuk memilih kandidat yang cocok untuk pemotongan pita hari ini. Ini akan dilakukan bersamaan dengan Rumah Kesejahteraan Anak. Bentuk resonansi frekuensi yang sama." Apa tujuanmu melakukan ini? Jefferson mempunyai kesan buruk terhadap Huo Haiyan, jadi dia mulai mengkritik tindakan mereka. Meskipun Mu Yu berada di sisi lain, sedikit rasa cemberut melintas di wajahnya. Namun, dia masih berkata dengan sangat tenang, Ketua Huo Haiyan membantu Dong Hefei menangani masalah selanjutnya." Huo Haiyan sangat berterima kasih kepada Mu Yu di dalam hatinya. Dia memang wanitanya, dan dia membantunya pada saat kritis. Sangat dapat diandalkan, jelaskan. Jefferson juga menjadi tertarik. Setelah kesejahteraan anak runtuh, konstruksinya akan diperiksa. Dan semen perekat kerja cepat yang baru sangat panas sehingga pasti akan menjadi pilihan pertama. Tapi saya mengatur agar bangunan lain dipotong dengan pita yang sama tetapi tidak ada masalah, yang merupakan bukti kuat bahwa kita tidak mempunyai kualitas. Jefferson tiba-tiba menyadari, "Oke, bagus sekali, sekarang saya menyadari bahwa Anda hanyalah elit di perusahaan kami, dan saya harus memberi penghargaan yang baik kepada Anda." "Terima kasih, Ketua," 3 orang berkata bersamaan. Dentur, suara petasan yang dinyalakan terdengar di siaran langsung. Haha. "Ketua, saya pikir adegan mengejutkan akan segera muncul." Teriakan gembira Dong Hefei datang dari ujung telepon yang lain. Haha. Mata keempat orang itu penuh dengan antusiasme. Ini adalah permainan yang sempurna, dan ledakannya terjadi pada waktu yang tepat. Ayah baptis, jangan masuk. Sui Muhan memegang tangan Tong Tong dan tiba-tiba terbangun sambil berteriak dan menangis. Bersambung.